Plasma dihita salutna. Sebelum saya mulai berbicara dan menyampaikan terima kasih atas undangan ini, izinkan saya untuk melakukan sesuatu sebagai bagian dari keseriusan kita berbicara banyak tentang masa depan Habatahok. Mungkin banyak simbol, tapi biarlah simbol ini kucobakan sebagai simbol saja mengetuk seluruh hati dan kalbu yang merasa Pinoparni Daupung Sirajabata. Kadang-kadang aku membawa ulos ini, orang menuduh saya berbegu-begu, orang menuduh saya datu bolon kali. Tidak apa-apa. Karena itu saya akan pakaikan ini sebelum saya memulai bicara tentang apa yang dimintakan kepada saya, untuk menunjukkan keseriusan kita. Jika tidak, kita akan mengulangi kesalahan 34 tahun yang kita lakukan tanpa kita sadari. Alani damang do dainang akkaraja do buruni rajai terlumu bima tuan rumah Pak Nebaho juga lai Martin Sirait to lai Nibasya. Terkadang kita lupa apa sebenarnya yang kita bicarakan. Kalau aku mulai dengan Lai Naibaho, Raja Naibaho adalah salah satu marga Pinoparni Daupung, Raja Uloa, yang terpaksa tinggal menjaga pinggang Pusubuhi karena dahahang dan anggina, harus pergi ke desa Nawalu. Desa Nawalu lahir karena 8 anaknya Opung Sorba di Banua harus meninggalkan Tanu Nabadia di pinggang Pusubuhi. Karena itu Borhat Madamang Daupung Tuan Sibagot Nipohan rapot dohot anggina daupungi sipai tua songoninang Raja Silai Sabungan, Raja Uloan, songoninang Raja Utalima, Raja Subu, Raja Suda, Raja Nepaspos. Ala nama saya ingin memulai ini supaya akarnya tidak jauh kita tinggalkan. Menurutku tinggal jauh. Karena itu di banyak kesempatan saya menyebut, dan jikalau diterima oleh Laris Naibaho dan kawan-kawan semua, hashtagnya adalah maju mulak mata mual. Saya ulangi, maju mulak mata mual. Kalau dibuat bahasa Indonesia pun enak ini, memanggil kembali mata air. Molo dijok maju mulak naung dauhiam mahitalau dai kodo yala piupungi ijo mulak. Mungkin cerita kita ini, semangat kita berjumpa ini adalah dalam vibrasi energi memanggil itu. Maju mulak mata mual. Buidu honun memang betul-betul ansih mata mual. Tapi buidu tentang Habatahok yang memang jauh sekali sudah. Itu desa Nawalu, saatnya kembali. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini hari-hari ini menghentikan kembalinya Pinoparni Daupung Sirajabata. Tidak ada. Tidak ada. Baik itu berkelompok maupun individu-individu. Karena itu tadi kita mulai dengan bahasa ini karena memang harus ditarik ke atas dulu, baru turun ke bawah. Saya tidak ingin mengomentari tapanulinya.
Tidak. Tapi tidak ada kata dalam bahasa Batak Tapanuli. Yang ada adalah Tapian Nauli. Jikalau Tapian Nauli itu Danau Toba. Tanpa bermaksud saya untuk menggarisbawahi kata itu. Marilah kita mulai dulu dari situ. Karena itu, kalau kita mulai dengan kalimat kecil saja, Danau Toba, Lake Toba, Tao Toba, seluruh dunia bangkit dan bangun. Dan pasti menundukkan kepala, bersetuju dengan kata itu. Karena Tao Toba adalah Hatani Toti. Saya ulangi, Tao Toba adalah Hatani Toti. Dalam konteks maju mulak, mata mual tadi. Nah, dari situ saya ingin bicara sedikit dulu. Apa yang tadi kita lakukan dengan tetap menghormati sepenuh-penuhnya kepada yang tadi sudah dijelaskan baik perorangan maupun kelompok yang telah kita lakukan puluhan tahun yang lalu. Saya waktu itu masih mahasiswa ketika apa yang terjadi malapetaka di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi itu sudah lama sekali dan tentu membekas di hati saya. Kelompok-kelompok individu dan kelompok-kelompok komunitas, kelompok-kelompok marga hari ini membangkitkan energi kita semua yang menurut data BPS jumlah Pinoparni Daupung Siraja Batak mendekati angka 10 juta orang, menjadi suku bangsa terbanyak ketiga setelah Jawa dan Sunda. Karena itu memang kita bangsa yang besar, bangsa yang terpilih. Mengapa harus dimulai dari situ? Kita harus memulai dari leluhur kita. Om Mahatana, Om Mananidokna. Tak ada kita kalau tak ada orang tua kita. Tak ada orang tua kita kalau tak ada opung kita. Begitulah seterusnya. Nggak ada orang Batak kalau nggak ada si Raja Batak. Tapi begitulah kita terus melewati waktu ke waktu sehingga kita bilang kita bangsa Batak, Pinoparni Daupung Siraja Batak, tapi kita nggak pernah menyebut nama Opung Boru itu. Mana mungkin ada kita kalau nggak ada Opung Boru itu? Karena itu terima kasih Inang ada di sini, Inang Burni Raja itu ada di sini, karena tidak ada perjuangan tanpa perempuan Batak. Dan tidak ada Batak kalau tidak ada Opung Boru itu. Karena itu saya ingin mengumumkan hari ini, yang sudah tahu syukurlah. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Daupung Siraja Batak dan Opung Boru si Boru Sorbajadi. Damong do dainung ni bangsa Batak. Inilah dia. Mari kita mulai dari situ. Kalau tidak pernah kita sebut itu, bagaimana kita mau bikin ugasannya yang besar ini? Bukankah nggak ada kita kalau tidak ada dia? Karena itu bagi saya penghormatan bagi para leluhur itulah dasarnya mengapa kita bercita-cita membuat ini. Itu pikiran saya. Karena itu maka terpanggillah semua orang dalam konteks manju mulak mata mual itu. Saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri. Saya Hinca Panjaitan, Buru Nirajai, Buru Silalahi, Toluma Danak Diau Bawa Salihutna, lahir dan besar di Bandar Pulu Aksongsongan Desa Pengkok. Di perkebunan yang nggak bisa bahasa Batak dan nggak tahu Batak sampai umur 23 tahun. Kami sering disebut Dalle. Hebat betul semua orang menyebut dan menghukum kami Dalle. Dan saya terima itu. Tapi hari ini saya kira sejarah membuktikan sebaliknya. Karena dimanapun Pinoparni Daupung ini pasti darahnya darah Batak. Karena itu mulailah kembali tadi yang kita sebut. Tanpa bermaksud saya hendak memilang-milangi, tapi saya selalu berpendapat
unang bilang-bilangi nalobi. Kalau di kita, bilang-bilangi manahura. Tapi kalau doa kita kepada Bapa di surga, kita akan berdoa, damang unang bilang-bilangi nahura. Bilang-bilangi nalobi. Saya ingin mengatakan prinsip ini dulu kita pakai dalam diskusi kita hari ini, kemarin, dan yang akan datang. Jangan memilang-milangi nahurang, kita bilang-bilangi nalobi. Karena itulah energi. Jadi kalau ini kusampaikan, jangan dianggap ini sesuatu yang kemudian kultus, tapi lebih pada vibrasi energi. Ala dijomulak tu bonapasogitnya. Saya tak kembali saja hanya ke kampung kami di Balige, masuk ke Sitorang, masuk ke Hutagijang, saat matu marati, kami mapar marati. Ialai si ahani gijang gope parpanapar yang masih syarat dengan budayanya yang sangat kuat, dan saya ingin memastikan itu tetap ada. Karena bagi saya politik itu nomor 2, budaya yang nomor 1. Karena budaya sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan, politik cara memperjuangkannya. Jadi jangan ada yang membaca diri saya karena politik, jangan. Sebab jikalau para budayawan memperjuangkan budayanya tanpa politik, ia akan terasing di pojok-pojok, di sudut-sudut sebuah kampung. Tapi jikalau dia menggunakan panggung politiknya untuk memperjuangkan budayanya, ia menjadi sangat dan terhormat. Karena itu mau lihat undangan ini. Saya memilih menjadi anggota DPR bukan karena politisi murni. Saya berpikir bagaimana cara membawa Habatahun tanpa di politik. Saya memilih masuk politik. Itulah tadi yang saya sebut. Budaya harus terus-menerus diperjuangkan, politik cara memperjuangkannya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Saya ingin melakukan ini dengan cara yang sederhana, orang seorang, tapi vibrasi energinya tinggi. Maka kembalilah sejak tahun 2010 dapat kesempatan saya diajak untuk memulai dari Pesta Danau Toba menjadi Festival Danau Toba. Saya diminta di seksi atau direktorat sports, olahraganya. Dan waktu itu saya bilang yes. Karena sports and culture itulah tourism untuk di kita. Cita-cita pertama sudah kami kelilingi, apa itu? Melakukan lomba renang terunik, terjauh, terluas, terbesar, dan satu-satunya di Danau Toba tingkat dunia, mengelilingi Pulau Samosir. Waktu itu kami keliling, turun dari FINA itu organisasi renang dunia, hampir jadi gagal karena keramba ada jarak 100 meter setiap tempat itu. Padahal hitungan saya itu ada 25 titik yang kemudian akan menjadi rutenya. Harus menunggu sekian puluh tahun, kira-kira 10-11 tahun. Terjadilah apa yang kita sebut powerboat F1 H2O itu. Dan nanti Oktober akan ada jet ski internasional. Semua itu hanya bisa karena danaunya. Sekali lagi, semua itu bisa karena danaunya, airnya. Dan Danau Toba ini adalah bagian dari sejarah Habatahun dan sejarah dunia. Karena amarah Daupung di Pusubuhi meledak melahirkan super vulkan. Jadilah Danau Toba terbesar di dunia. Tapi ia berjanji gak akan marah lagi. Sebab amarahnya tiap hari dialirkan. Itulah air rangat di tempat laris Nebaho mandi-mandi itu. Air rangat itu adalah jatuh persis di bawah situs Rumah Elang. Yang kalau kita pergi ke Pangururan, pergi ke Erangan, kita mandi nggak ada yang berani minta bayarannya. Kita hanya membayar teh manis dan kopinya. Karena itu bukan miliknya, milik Daupung. Kalau kita bicara dari situ, maka mulailah
Kalau kita bicara beta maridi tuwek rangat, biasa saja. Lainnya bahwa kalau saya ganti ini, beta maridi tuwek rangat, mual ni daupung si boru siap guina. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi, mengapa selama ini hilang aura vibrasi energi perbincangan kita tentang provinsi ini? Karena kita tidak menyentuh leluhur itu. Karena kita tidak menyebut leluhur itu. Karena kita tidak mengingat dari mana asal kita. Karena itu sore hari ini saya senang sekali bisa menceritakan ini. Dan kemudian semua orang sekarang tahu rumah Hela. Mungkin ada yang bertanya, Ayah Hadi, pertanyaan ini pertanyaan kunci. Kata rumah Hela adalah bahasa Pondi. Dengarkanlah ini. Ia anak ni damang si Raja Batak dot opung boru sorbajai. Sadamai damangi guru tatia bulan. Di Cianjur mula-mula mulani hajol mau. Marjajima damang opung si Raja Batak. Anakku di kiniarian non rodo borni raja di ho. Singkat kata Roma dopung boru si boru dia parujan. Itulah yang tinggal Cianjur mula-mula di tempat nidamangi. Hidupan nadidok Cianjur mula-mula mulani hacolma. Cianjur mula jadi. Dengar dulu. Anak padua mulai dok nakin anak syakangan. Iman edok na parhasudutan. Mulai edok parhasudutan ima damangi. Anak peduahon iman edok na parhabisar. I semai. Rajai sobak. Idok damangi mati bana anak hanahan. Ditikina ikut loja doho mangalului dongang ngulum. Singkat kata. Selalu kita bicara dua anak nidamangi, sadama opung boru. Ima margoar si boru siap kuina. Namun demikian, tak lama opung si Raja Batak dan opung boru Sorbajadi tinggal di Pusubuhi. Ia naik lagi ke tempat keabadiannya. Pada sampai titik ini, semua orang para ahli akan berdebat. Dari manakah si Raja Batak itu? Saya tetap menolak kalau disebut Batak berasal dari Hindia Belanda. Batak itu bangsa yang terpilih. Saya menyebutnya Borhat Tutano atau tempat keabadian. Kalau barangkali sudah ada yang pernah ke sana, mungkin lari sudah. Itulah di Lubat Tala-Tala, di Batu Padopahan yang sampai sekarang masih ada. Pergilah mereka, tinggallah anaknya yang duain dan borunya. Baru mereka tahu, tidak tahu lagi ada bapak dan mama ibunya. Si Raja Batak dan opung boru Sorbajadi turun ke tanah Batak, tigalah pangulu balangnya. Satu daupung guru Sedondang. Inilah yang menguasai Uluwat Darat. Dua daupung Togalau. Dialah yang berkuasa di atas laut. Dan yang ketiga, si daupung Raja Tautoba. Itulah yang ada di Tautoba. Nah, daupung guru Sedondangun dan opung Togalau merawat opung guru Tatia Bulan dan opung Raja Soba. Siapa yang mengurus Siapu dan Boru Hasian ini? Diserahkanlah ini kepada opung Raja Tautoba. Dalam perjalanannya diurus ini tinggal, lalu kemudian tibalah waktunya. Daupung Raja Sobaun ini hobi betul dengan paha-paha. Pada waktunya dia senang sekali dengan yang paling marbisu. Dan dia senang sekali 1 bulan 15 hari dia bermain dengan itu.
Dan kemudian Daopung baru ini dalam torsanya, begitulah dia, sekali dia 15 hari menjadi manusia, 15 hari dia menjadi yang bisuk itu. Cantik sekali dilihat Daopung Raja Isobaon. Jikalau kau perempuan yang cantik, akan kusampaikan ke ayahku, kaulah istriku. Kira-kira begitu ceritanya. Terjadilah yang terjadi. Melaporlah Opung Raja Isobaon kepada bapaknya dalam parnipian Banamod Damang. Maka karena dia diangkat Opung Raja Tautoba, dan akhirnya mereka menikah. Inilah awal muasalnya Dalian Natulu. Oke? Nah, datanglah Opung si Raja Batak. Isom mahu tinggal damang. Oke, dia habis syarat tadi. Ubaema guarnion utaon rumah hela. Sahali maho anakku, sahali maho helaku. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu tahun, tidak ada yang menemukan situs ini. 2010 mulailah ditemukan oleh almarhum Insinyur Henry Naibaho dan Nyonya Situmorang dan kawan-kawan. Sampai sekarang kami teruskan. Disebutlah ini si Jabur Mula Topa. Karena Raja Isobaon lah mulani topa-topa, mulani budaya, mulani torsa-torsa. Karena itu disebutlah sian-sian jur mula-mula sahak matu si Jabur Mula Topa. Jadi bukan Cianjur mula-mula atau Cianjur mula, digabungkan dua itu. Cianjur mula-mula mulani hajol mau, si Jabur Mula Topa mulani topa-topa. Dan sejak saat itu saya kira semua kita bisa datang melihat. Hari ini situs itu sudah terlihat. Bagus kan? Bahkan kami sudah 2 kali misa di situ, doa di atas bukit sebanyak 2.000 orang, termasuk untuk anaknya Tuan Sori Mangaraja, di atasnya sedikit di bawah Sitapongan, tempat Lailaris Naibaho dulu marmahan, yang sekarang sudah kaya raya di Pulau Jawa. Tiba waktunya untuk hijau mulang, dan karena itu saya nggak kaget kalau begitu luar biasa semangatnya mencari saya untuk bicara tentang ini. Ada ceritanya. Karena Naibaho lah yang tertinggal di sana ketika Raja Oloan harus meninggalkan bersama Dahahan dan Angginya. Dari cerita ini kita mau mengatakan, turunlah itu semua, jadilah situs-situs ini. Karena itu dalam diskusi kita kemarin ke Inang juga, waktu Inang tanyakan apalagi yang mau buat, pertanyaan ke waktu itu, apa goal kita membuat provinsi ini? Untuk memastikan habatahun kita itu tidak hilang. Itu. Dan bila itu naiklah ke atas, bukan turun ke bawah. Misalnya, marga-marga adalah generasi ke-7 dari si Raja Batak. Saya barangkali orang pertama di muka bumi ini, di Indonesia ini, yang menuliskan di dalam KTP saya, Hinca Panjaitan 13 Romawi. Setelah saya pastikan saya 13. Karena saya hafal sampai ke atas. Tapi saya generasi ke-20 dari Opung si Raja Batak. Mengapa Pak Hinca kau harus tulis 13 di KTP-mu? Supaya jikalau semua orang Batak menuliskannya, saya percaya 100 tahun yang akan datang, bangsa Bataklah paling tertib di muka bumi. Dan tak akan pernah hilang lagi. Amin. Karena itu bercanda ini. Ada banyak ribuan anggota DPR kabupaten kota, provinsi, pusat, calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur yang telah kutandatangani dengan Panjaitan 13-nya itu. Calon presiden pun sudah kutandatangani. Sayang yang kutandatangani itu kalah, itu aja. Kalau dia menang, saya ingin mengatakan kepada kita, itulah Habatahun. Kecil-kecil saja kita lakukan, tapi real. Saya minta maaf ini agak bercanda, tapi ingat betul waktu aku kecil.
Pak Jojoron kan dikasih tunas. Masih hafal saya. Dungi borhatma si Yusuf nang orwan nasi Maria. Laut tuhuta tuluat Judea. Mandapoton daupungna, kira-kira begitu. Kalau aku tambah bercanda ini sedikit. Kenapa kok pulang? Tambah dia. Koma. Lau pasurato dirina. Tak koma. Ala lupa nomor 3 gimana Sian Abraham. Jadi sesungguhnya torsa-torsani habatahon haruslah dituliskan. Maka saya melakukan itu. Kecil saja. Tapi di mana-mana pasti ada 13-nya. Dan naiklah ke atas. Jikalau saya berdoa, saya pastikan saya panggil seluruh leluhur saya. Karena keyakinan yang kuanut di Katolik, kami menghormati leluhur kami. Betapa indahnya jikalau kita sebutkan terus ke atas gitu. Nah, ini semua sudah besar sekali, sudah tersebar bagus sekali, bahkan, dan ini yang penting, Lai Siahan dan Lai Martin Sirait. Setelah datangnya berita Nauli, tentu kita ingin semuanya baik. Maka sejak itu pula lah habis hau di hutan. Dan sekarang tak ada lagi. Hau-hau besar itu, kayu-kayu besar itu tak ada lagi. Tentu kita nggak usah salahkan itu. Kenapa? Karena leluhur kita menebangi kayu untuk nyekolahkan kita. Durian saja di Parongil misalnya, habis semua menjadi illegal logging untuk nyekolahkan anaknya. Dan banyak yang sukses. Saatnya semua anaknya itu kembali menebus dosa ekologisnya itu. Itu au. Barang siapa manuan hau, dia manuan hanguluan. Barang siapa manabah hau, dia manabah hanguluan. Jikalau kita bisa bercakap-cakap dengan hau, dia akan mengatakan begini. Kalau nggak percaya coba hitung ya. Dari Bandara Silangit kita turun masuk ke Siborong-borong sampai Dolok Sanggul. Dari Baligi coba dihitung. Tinggal berapa hau besar yang ada di situ. Dan ada. Dan setiap dia ada hau, pasti setia menjaga kuburan. Termasuk kuburan terbaik yang di kota Baligi, dekat penjara itu. Pardiri. Apalah kata hau itu kepada kita? Hanaha icapan cerita. Ahai hau, beremu. Dak kolak tiki mangulu hamu, mujaga hami hamuda. Tiki dak mangulu pehamu, setia dua majaga. Oke? Karena itu kalau kita bicara provinsi ini, di kepala kita adalah Manuan Hau. Karena Hau tadi Hanguluan tadi. Dan seterusnya, nanti akan nyambung ini pada sisi ekonominya. Karena sekarang, minta maaf ini, saya ikut terlibat membuat trade karbon kepada Uni Eropa untuk membayar kita yang menanam pohon ini. Poin saya ini adalah, semua ini masuk ke leluhur. Setelah gempa bumi di Aceh dan Ninias, ribuan mata mual di pinggang Kusubuit sampai ke Toba mati. Karena pergeseran Bukit Barisan yang udahnya harusnya begini, menjadi tergeser, mati semua. Satu-satunya cara menghidupkan air ini Manuan Hau. Semuanya Manuan Hau. 1.000, 2.000, 1 juta berfoto-foto. Manuan saja tidak cukup. Manuan harus koma, termasuk merawatnya. Kami Manuan dan merawatnya. Jabi-jabi, saya kira sudah ada ribuan dan sudah tumbuh. Yang oleh banyak teman, kata jabi-jabi, dianggap ini pohon paling marbegu. Padahal di Israel, pohon paling suci adalah jabi-jabi. Karena jabi-jabi, hauni mulai jadi. Hamijon. Semua kita marah kalau main hamijon. Tapi kalau jadi toke hamijon, boleh. Tapi membakar hamijon, tidak boleh. Saya mau mengubah dulu mindset ini. Tahukah kita apa arti hamijon? Hamijon itu bahasa Todi. Ahamadisi. Hami izon. Hami izon. Karena itu bagi kami, saya lah bisa katakan,
Kalau misa-misa besar di gereja Katolik menggunakan hamijon, mewangikan dunia. Hamijon terbaik di muka bumi ada di Tanah Batak. Dan karena itu saya tidak ragu untuk mengatakan Batak lebih dulu Kristiani sebelum Kristen datang. Mana itu? Karena dua orang Majus dari timur itu, menurut pemahaman saya, dari yang saya pahami, di BKO-kan oleh Daupung si Raja Batak, cucunya itu dari anaknya Raja Isobau, yaitu Raja Asyasi dan Raja Sakar Semalintang, yang membawa mur dan kemenyan ke tanah Yerusalem itu. Anaknya Opung Parumahela, nomor 1, Tuan Manggala Bulan. Kembar dia dengan Tuan Sori Mangaraja. Di Habatahon, Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang Tuan pasti anak Syakkangan. Baru anak Pai 2 misalnya Raja. Atau Guru, pasti anak Syakkangan. Kawannya lagi Tuan. Begitu. Lalu anak adiknya ini Sakar Semalindang dan Raja Asyasi, kembar juga ini. Itulah yang berangkat ke sana. Baru siap pudan Nyaupung itu Singamoraja, yang mengubah namanya Singapura. Karena itu Singapura itu adalah anak Nidaupung Raja Isobau Siap Pudan. Nama aslinya Singamoraja. Tentu kita akan bilang, Pak Hinca ini, itulah torsanya hak kehebatan Batak. Jikalau yang kukatakan itu salah, tunjukkanlah mana yang benar. Karena itu saya hanya mau memulai kembali perjuangan panjang ini pada vibrasi energi ini. Saya hormat betul kepada Laris Nebaho, Pak Martin Sirait, Laisean dan Inang kemarin. Saya bilang, ini bukan dipanggil biasa. Ini pasti Nadijotogi. Karena itu bagi saya ini soal yang sangat serius. Sangat serius. Nah, apa yang mau saya katakan tentang ini Bapak Ibu sekalian? Umur kita bisa jadi makin tua. Tapi perjalanan kita sebagai Habatahon kelihatannya masih terlalu muda. Karena kita lupa tadi berdialog tentang ini. Nah, dari penjelasan saya itu, maka Ugasan Nidaupung menjadi penting sekali, menjadi kata kunci dalam rangka memperjuangkan provinsi ini, apapun nanti namanya. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan ini. Nah, sekarang saya cerita. Kemarin janji saya Pak Laris ya, sudah selesai buku yang saya tulis dalam seminggu. Sekarang proses produksi. Saya harap nanti mudah-mudahan dengan Kapolri tidak batal rapat kerjanya dengan Komisi 3. Dan saya akan jelaskan di situ. Apa itu konteksnya? Objek vital nasional. Oke. Danau Toba telah ditetapkan menjadi super prioritas. Apa arti super prioritas? Digijeng-digijeng. Berarti sesuatu yang sangat dan harus. Is a must. Gitu. Nah kalau begitu, bagaimana cara kita mengguncang pikiran itu? Saya kasih tahu. Kalau objek vital nasional Danau Toba kita, Sian Najolo ketika waktu lahir, dia sudah cantik dan indah. Karena itu beberapa tahun yang lalu pernah disebut Samosir. Katanya apa tuh, kepingan negeri indah, kepingan surga. Oke, kita don't die before you go to Samosir katanya. Kita semua mengiyakan, padahal itu nggak ada nilainya. Saya sebagai orang Batak tak mau aku disebut kepingan. Saya nggak mau disebut sisa-sisa. Saya nggak mau disebut eba-eba. Saya menolak itu. Saya ganti Samosir. Luat nauli mutik ni surgu. Mutik ni surgu.
Saya ulang. Samosir. Luat nauli, mutik ni surga. Kitalah mulanya surga itu. Mana surga itu? Menghormati lingkunganmu, menghormati leluhurmu, menyampaikan doa-doamu kepada Sang Pencipta. Karena itu selalu disebut, sembahlah Tuhan Allahmu, hormatilah leluhurmu, rawatlah budaya. Itulah yang disebut mutik ni surga. Dan itu ada di Batak. Laris Nebaho, jangan lupakan Anggir, jangan lupakan Hamijon, jangan lupakan Ulian itu. Karena kau tidak ada Batak kalau tidak ada Ulian itu. Kemana dia perginya? Bukankah Bali di sebelah sini bom tetap saja disampaikannya? Mengapa kita bawa Anggir aja sudah takut dituduh berbegu-begu? Kemana-mana saya kalau makan bakso di Jakarta ini, saya bawa Anggir saya minta cawan itu dan saya potong, saya makan. Saking marahnya saya dan protes kepada yang menghakimi Anggir. Utemukur itu ya? Utemukur. Kalau Utemukur kalian sebut bahasa biasa, tapi kalau aku sebut Anggir bahasa Todi. Makanya kalau kami di Katolik disebut Anggir Pangurasa. Ada tata nilainya. Saking marahnya saya pada diriku, saya menanam Anggir 500 batang dan tumbuh luar biasa. Tiap hari kami marpesta bulan Juli di Samosir, cukup dari situ ribuan Anggir. Di daerah? Di daerah. Dan saya tidak kaget kalau kemudian Presiden Jokowi membeli Anggir di pasar Sidikal. Tapi setelah itu tak seorang pun orang Batak yang mengomentari dan menghormati itu. Presiden aja beli Anggir, mengapa Batak tidak? Oke, dari situ saya mau bicara dengan konsep seperti itu, Damang Dainang, lalu bagaimana kita bikin provinsi ini? Provinsi ini kita mau bikin supaya menyelamatkan Ugasan Hidaupung itu. Kita semua, kan itu, apapun namanya. Pak Siahaan menulis, sudah benar ini. Kalau ada yang baca. Ya, di Undang-Undang 23 2014. Sudah benar? Benar. Mungkin karena wartawan nggak dibuatnya tahapannya. Saya ingin memastikan, Bapak Ibu sekalian, layaknya bahwa karena namamu Laris, aku sebutlah Larisnya. Asalam Laris juga tahu. Hatot Bituhor. Apa itu? Kalau kita baca itu pelan, minta maaf ini, saya nanti kita melengkapi aja ya. 48 langkah untuk membentuk provinsi baru. Itulah menurut Undang-Undang 23 2014 itu. Apakah 48 itu mudah atau sulit? Mudah sekali. Mengapa selama ini hilang? Karena kita lupa leluhur kita. Jadi jangan mulai berdiskusi tentang Habatahon sebelum kau sebutkan Batak itu. Nggak fair kita. Sebutkan dulu. Nah, tahapannya ini, kalau kita baca itu sederhana, sudah dituliskan di sini. Tapi yang paling penting adalah saya mencoba menelusuri pertanyaan kita kepada Presiden Jokowi. Ini penting, Bapak Ibu semua. Bapak Presiden, dengan Indonesia berusia 77 tahun, penduduknya 250 juta. Pertanyaan kami, menurut kajian ilmiah dan para ahli, berapakah yang pantas Republik Indonesia ini dibagi kepada provinsi? Kita balik pertanyaannya. Presiden Jokowi, saya bertanya kepada Anda lewat Saudara Tito Karnavian, sahabat saya Mendagri. Pertanyaan saya adalah, berapa idealnya provinsi untuk Indonesia yang seluas ini? Yang nanti 2045 usianya 100 tahun. Saya mencoba buka dokumen, saya coba. Pernah terjadi nih Pak, lagi cari dokumen. Tapi substansinya apa? Republik ini ideal jika terdiri dari 50 provinsi. Salah satunya Protak.
Kalau 50 tersedia, sekarang 34, tambah 5, 34, 38. Masih ada 12. Mengapa tidak untuk kita? Itu yang aku sebut argumentasi pertama, si buka harbangan. Anggo daun, anak berahi tembok mahita. Satu. Kedua, jikalau tahapan yang 48 tadi kita bedah, ternyata nggak bisa kayak zaman dulu. Anggo zaman najolo, gogo mano majo konsultan, gogo mabai dukungan politik, berangkat dengan undang-undang ini dibikin tahapan. Apa itu tahapannya? Satu, harus ada yang disebut persiapan. Maka harus ada disebut provinsi persiapan. Baru nanti definitif. Begitu ya Pak Syahnya di situ. Nah, sekarang persiapannya, kita berhenti dulu di persiapan tanggal 1. Menuju persiapannya aja dulu. Isedo yang menyiapkan, Isedo Parhobasnyon. Ternyata kalau nggak diusulkan gubernur induknya, naso jadi barang. Jadi siap-siap Pak Nebaho. Berarti tangga pertama harus Edi Rahmayadi. Kalau dia nggak teken, nggak kirim, nggak bisa turun Jokowi menjemputnya. Baru sebelum masuk ke Pak Edi Rahmayadi persiapan, nah itulah kemudian syarat-syaratnya. Syarat dasar, syarat administratif. Sederhananya taksonomma. Berapa kabupaten lah ini? Gitu ya. Saya ingin ngajak pikiran kita biar sederhana. Sekali lagi, kalau aku tak menyebut nama kata Tapanuli, sulit aku menjelaskan konsepku ini. Tapi kalau aku jelaskan konsepku ini, mungkin mudah Bapak Ibu memahaminya. Saya menyebutnya saja, misalnya ya, ini contoh saja. Provinsi Danau Toba. Dengan menyebut Danau Toba saja sudah setuju kita. Dan sudah tahu kita siapa aja di situ. Minimal 7 kabupaten. Karena yang ada danaunya. Plus 1 Pak Barat, karena penyumbang air terbesar ke Danau Toba, Sungai Renun dari Pak Barat. Gitu. Kalau mau ikut satu lagi, Siantar. Karena dia berada di tengah-tengah Simalungun. Berarti Toba, Taput, Humbahas, Simalungun, Dairi, Karo, Pak Barat, baru Siantar. 9. Siat, asal siat mapangiduan. Ini pikiran saya ya, pikiran saja. Nah dengan begitu, langsung kita mengerti. Mungkin ini akan menjadi provinsi paling top di Republik ini, karena menjadi namanya Lake Toba Province. Belum lahir pun dia, dunia sudah menyambutnya. Belum lahir pun dia, seluruh investasi tentang Danau Toba sudah di situ. Belum lahir pun dia, semuanya mengatakan iya, entah di bumi ataupun di bulan. Karena nama Danau Tobanya tadi, yang aku sebut tadi, itulah ugasan Yompung itu. Nah, jikalau semua ini selesai, maka Pak Sirait harus kita bentuk, kalau tadi 9 lah, anggap 9 ya. Berarti ada 9 tim yang akan melobi Simalungun, Karo, dan semuanya. Karena harus disetujui dulu oleh bupati atau wali kota bersama DPRD setempat. Dari situ masuk ke provinsi, dari provinsi baru ke pusat. Jadi masa persiapan itu di situ. Pertanyaannya, kapan kita bikin ini yang 48 langkah ini? Menurutku cukup 2 bulan. Karena semuanya ada. Termasuk ide Pak Syahan kemarin lah itu tentang kalau soal uang lah, semua orang Batak sepakat kita plat mobilnya meskipun di NTT dan NTB patut BB. Itu kan ide cemerlang sekali, luar biasa. Kalau ada 2 juta saja mobil ada motornya orang Batak, kalikan berapa udah selesai persiapan itu. Kalau dari sisi, jadi tinggal nyusun saja. Jadi dari situ naik ke atas. Lobby-lobbynya ini lebih mudah karena sudah pernah ada. Nah sekarang kapan harus pergi ke Edi Rahmayadi? Anggoni pedohok main nama bonulos sama jahitan kita itu. Di situ nanti harus kita mainkan lah. Apa? Tadi lah orang asal itu. Anak-anak gue yang terpanggil. Oh di sini. Bah, una di mana me jote? Mulai atlet. Aduh, Mulai atlet. Saya teruskan ya. Nanti setelah itu kita diskusi. Oke. Jadi pertanyaannya kapan kita harus bicara dengan Edi Rahmayadi? Kita bilang, "Hei Edi Rahmayadi, jikalau kau ingin diingat tentang sejarah legasimu,
Saatnya kau harus memastikan lahirnya Danau Toba itu, atau apapun nanti nama provinsi itu. Karena kalau bukan dia, tidak bisa. Jadi Burni Raja Sude Hamudainang yang melobi yang kayak gini, dai kodok akka Burni Raja. Begitu guys kita. Saya pernah menyampaikan kemarin itu, saya minta maaf ini sampai Inang betul-betul terharu ketika menyiapkan kain putih yang panjang itu. Nggak apa-apa Inang, jangan kau sakit hati dan kecewa, apalagi medali undang-undang. Ayo kita ambil yang warna merah supaya jadi merah dan putih. Karena ibu negara dari Bung Karno yang menjahit merah putih itu adalah perempuan. Dan karena itu Dari Indonesia. itulah Indonesia. Berapa tahun kalau saya bercanda begini, Batak itu 3 warna, hitam, putih, dan merah. Tulus ikhlas kita mendirikan Indonesia ini, kita berisi merah dan si putih. Ale yang gunah nabi rongi koddo di hita di haracau. Kan begitu? Nah, jadi dengan gambaran seperti itu, maka sebelum Edi Rahmayadi berakhir masa jabatannya sebagai gubernur, targetnya itu. Itulah yang kemarin kita diskusi Pak Siralai sama Syahan, bahwa timeline. Di Gemet kita sepakati nanti kan. Misalnya kalau sekarang bulan Maret, bisa nggak kita selesaikan 7, 8, 9 tadi kabupaten itu naik, selesai. Orang tidak sulit. Tadi udah kubaca yang dibikin Syahan, selesai nih. Tinggal nyambungkan ini saja kan. Oke, berarti ke Pak Gubernur. Kalau semua kita meminta gubernur bikin itu, rasa-rasanya tak ada alasan sedikit pun untuk dia bilang tidak. Karena sudah panjang cerita ini. Dan itu hutang politiknya Provinsi Sumatera Utara kepada kita. Saya menyebut itu hutang politik. Bila itu sudah sampai ke dia, baru nyaut ke Presiden. Didiskusikan, simpel itu, maka baru keluar peraturan pemerintahnya. Penetapan provinsi persiapan dengan PP dia. Siapa yang teken? Presiden. Berarti kalau Presiden Jokowi ingin legasinya dicatat bagi orang Batak, dan saya kira Pak Jokowi harus ingat betapa dukungan Batak full untuk Anda. Legasimu adalah jikalau cepat kau tanda tangani PP itu, persiapan provinsi kami. Kapan itu? Nggak boleh sampai Oktober 2024. Berarti kalau tahun ini target kita Pak Gubernur mengirimkannya, berarti harusnya tahun depan sudah harus keluar PP-nya, persiapannya. 3 tahun paling lama baru definitif jadi undang-undang. Saya tanya ke Mendagri, haruskah 3 tahun? Nah, kalau bisa 1 tahun langsung gagah dan terhormat provinsi baru ini, nggak perlu 3 tahun, Bang. Nah, jadi kalau udah kita buat tahapan tangga-tangganya balatuna, rasa-rasanya sore hari ini diskusi kita menjadi sangat terarah, fokus, dan tahu kita menggunakan energi kita, endurance kita. Itulah yang kemarin pertemuan kita kemarin yang aku sampaikan. Dengan penjelasan saya ini sebagai pembuka diskusi, sekali lagi ini pendapat pribadi dan membuka ruang diskusi. Pandanganku adalah, jikalau semangatnya sama seperti itu dan timelinenya seperti ini, maka paling lambat 2024 harusnya provinsi yang kita inginkan ini sudah lahir akte kelahirannya. Itu bagi saya. Karena masuk akal. Semua itu akan dilaporkan ke DPR. Setujulah saya, teman-teman tadi ngajak saya ke sini. Untuk apa aku di DPR sana, damang dot dainan, kalau enggak ngerespon ini? Untuk apa? Kan sudah kukatakan tadi, saya ingin bukan politik yang nomor 1, budaya yang nomor 1, menjaga ugasan di daupung, tapi politik cara memperjuangkannya. Kan di situ nih. Jadi ada kaitannya antara yang panjang tadi ini. Nah, kalau melobi para DPRD-nya, kabupaten, kota, dan provinsinya,
Setidak-tidaknya aku, Udok menjawab, udah, saya jamin dari aku, dari fraksi kami, saya duluan nih. Saya akan melobi di berapapun kabupaten kota itu, sampai provinsinya, minimal dari kami. Tinggal teman-teman sahabat yang lain, kan gitu. Lalu kita bawa ke DPR. Itulah tahapannya. Sekarang bagaimana energinya? Mengelola energi ini. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan, ada berapa di sini Bu Nurni Rajai, teruslah ini. Karena sekali lagi tak ada perjuangan yang bisa selesai kita lakukan tanpa Bu Nurni Rajai. Itu ingat itu. Karena itu saya mengirimkan video kecil kepada Inang dan kawan-kawan tentang ulos Mangiring yang saya ceritakan di situ. Doa terbaik perempuan Batak adalah pada saat ia menonun ulosnya. Karena konsentrasi tertinggi ada di situ. Bahkan musik dan iramanya pun hebat sekali. Tidak percaya lah, nah, saya coba ya. Kalau dia Martono. Ue luga hona udah parahu. Ulusona udah alogo. Oke, jadi jangan dibilang kalau lagu Sing Sing So itu sedikit, biar aku ceritakan sedikit. Itu berasal dari kata holenya Solu itu. Dari sik, so, sik, so. Itulah sebabnya tahun 2010 Damang Daina, saya pergi ke Guangzhou, bertemu dengan komite Asian Games. Karena lagu yang dipakai di sana adalah Sing Sing So. Waktu itu mau disebut itu lagu tanpa asalnya dari kita. Saya katakan no, itu dari kami Tanah Batak. Akhirnya disebut itu Fox Songs, itu dari Tanah Batak. Dan bahasanya itu bahasa Batak dulu, baru bahasa China. Dan itu dipakai sebagai simbol pertama membuka pesta olahraga 3 miliar orang Asia. Batak. Dan itu adalah lagu ni Daupung. Siapa itu? Ketika Daupung si Bagot ni Pohan harus kembali ke hutan itu Langa di Bonadolok ni Sagala. Dengan sukses dia sudah membawa emenya, dibikinlah solunya yang besar. Karena itu jangan pernah tentang lagu Sing Sing So, tentang lagu percintaan yang patah hati. Bukan. Sing Sing So adalah lagu seorang pria Batak yang sukses dan perkasa menghadapi tulangnya hendak mengambil paribannya. Jadi gagah itu. Karena itu jangan bilang duga hona udah parau manang tu dia peauro. Jangan, bukan manang tu dia, itu Mandele. Jadi kata-katanya begini. We luga hona udah parau ulusuna udah logo tu mobil hatop tibu tuto pinita. Baru babak pertama, babak kedua, dan seterusnya. Baru masuk ke Tutani Datulangi. Jelas arahnya. Jadi lagu Sing Sing So bukan lagu tentang patah hati. Itu lagu tentang keberhasilan. Karena itu saya menyebutnya sebagai sebuah karya besar. Nah, dari situ teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri penjelasan saya sebagai pembuka diskusi kita, karena disiarkan kemanapun ini. Mari kita mulai tahun ini sebagai tahun yang tidak boleh gagal lagi. Siapapun kita, setelah kita mulai, kita tuntaskan. Bagi tugas, itu udah urusan like Martin, like Syahan yang udah jago-jago mengorganisir organisasi ini, teman-teman semua udah jago-jago, ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Tapi udah tahu kita tangga balatutna, tahu kita kapan tanggalnya, tahu kapan kita harus bicara apa. Dengan gambaran saya seperti itu, saya akhiri
diskusi dari saya. Terima kasih lah ya, saya sudah baca cepat ini tadi. Dengan catatan-catatan itu, saya sampaikan tadi 48 langkah itu, nanti bisa saya copy caranya, tapi sama yang dituliskan oleh lain, cuman tadi dia hanya bacakan itu. Harus dibuat tahapan, ini dulu, habis ini bisa berapa hari, ini berapa hari, bentuklah tim, siapa di Toba, siapa Humbahas, siapa di Taput, siapa di Samosir, siapa ini tadi, main, lalu kapan ketemu di sini, lalu eksekusi. Tidak ada lagi, nggak perlu lagi diskusi panjang lebar, karena udah di situ nggak disirade uliani, tinggal patu pahot tuh. Nah, karena itu saya akhiri ini, Moliate. Kalaupun ada yang kurang pas cara saya menyampaikan, saya minta maaf. Tapi itulah cara saya menggugah hati dan pikiran kita, pusu-pusu kita, nggak sekedar di perdaging otak, tapi di perjauhan di bagasan hatani todi, agar ini betul-betul bisa tercapai saat-saat yang menurut saya tiba waktunya. Saya kebetulan ketemu dengan Kapolda. Saya datang khusus untuk mengucapkan selamat kepadanya, karena sukses buat F1H2O dengan segala plus minusnya. 21 hari dia ngerjakan itu. Saya bilang, selamat ya, suaramu sudah habis, ini gitu. Karena kaulah Kapolda pertama yang sejak 74.000 tahun lalu ada Danau Toba mendatangkan perahu super cepat itu. Oke? Hanya memang kalaupun ada kritik catatannya ke depan, jangan lakukan itu kalau belum kau sampaikan napuranmu tu daupung Raja Partau tu. Karena itu di babak final 4 putaran terpaksa berhenti. Karena memang sudah tak bisa lagi. Karena ada yang lupa kita pada sisi-sisi budaya yang kusebut tadi. Jikalau itu kita siapkan semua, dan las rohani daupungi sudah, tapi itu pun dialah pembuka harbangan saudara Pancasila kita. Itu Kapolda. Dan menurut saya, it's the best. Saya bisa membayangkan tahun depan, 5 tahun lagi ini berturut-turut tuan rumah, Anggo Hitam Manortori. Dan saya mau pada puncaknya itu nanti, provinsi yang kita banggakan ini sudah hadir di situ, gubernurnya sudah ada di situ, dan semuanya sudah ada di situ. Itulah maju mulang mata